Banyak dari teman-teman ingin mengetahui apa sih yang disebut dengan power supply X Korea, dan banyak juga ingin coba dong dites itu power supply X Korea itu bagus atau tidak. Nah, kami tertarik untuk mengulas ini untuk kalian, dan di hadapan saya saat ini ada bungkus nasi Padang. Bukan ya, ini bukan bungkus nasi Padang. Ini adalah kemasan dari power supply dalam tanda kutip X Korea yang baru saja kami beli. Seperti apa hasil pengujian kami? Tonton video ini sampai selesai. Ketika mendengar kata-kata power supply X Korea, yang terlintas di benak saya pribadi adalah power supply ini nantinya ada made in Koreanya, X Korea. Nice. Dan memang di link toko ijo tempat kami membeli produk ini, itu memang dijelaskan bahwa produk ini adalah produk bekas. Artinya power supply ini adalah power supply bekas, tidak punya kelengkapan, tidak seperti power supply Cooler Master Elite 500 watt V4 yang ada di depan saya juga ini. Ada dusnya, ada kabel powernya, ada baut-baut dan murnya. Kalau ini benar-benar, ya ini tadi saya katakan ini mirip bungkus nasi Padang sebenarnya. Oke, langsung aja kita buka ya. Jadi sengaja kami tidak buka, ini sudah datang beberapa hari yang lalu, tapi memang sengaja kami buka untuk dijadiin konten juga, biar kalian bisa melihat seperti apa sih sebenarnya power supply dalam tanda kutip lagi yang disebut dengan power supply X Korea ini. Ya lumayan ada bubble wrap-nya ya. Oke. Teng teng. Harusnya nanti dibuat itu musik teng teng. Iya, ini power supply-nya sudah kita buka dari kemasannya. Nah, di sini kalau kita lihat sekilas secara berat, ya dia cukup berat. Saya harus mengakui dia cukup berat. Lalu ada switch 230 volt dan 110 volt. Ingat ya, kita di Indonesia 230 volt. Jangan sampai ini dengan iseng dipindahkan misalnya ke 110 lalu dicolok, itu pasti meletus otomatis. Lalu ada fan grillnya juga, fan-nya 12 cm ini. Dan kalau kita perhatikan lebih detail, ketika saya lihat lebih detail, ini di bagian baut-bautnya ini sudah pernah dibuka. Artinya, produk ini pernah di-service, pernah dibongkar. Mungkin pun ketika ini produk ini datang dalam keadaan mati dan kemudian diperbaiki. Saya tidak tahu, tapi yang pasti terlihat dari baut-baut di sini yang sudah ada bekas terkena obeng. Mereknya tertulis ini True 500 WP. Ini pertama sekali saya mendengar brand ini. Dan betul, ada tulisan-tulisan Korea. Ada tulisan-tulisan Korea di sininya. Bukan China, bukan tulisan Mandarin ya, atau tulisan huruf Cina atau huruf kanji atau Jepang, tapi ini benar-benar tulisan berbahasa Korea. Di sini tertulis 500 watt kapasitasnya. Untuk 12 voltnya dibagi 2 rail, 12 masing-masing 20 ampere ya. Tapi lucunya ketika dijumlahkan 20 ampere di bawahnya penjumlahannya jadi 30 ampere bukan 40 ampere. Dan total watt untuk 12 voltnya itu ada di 360, sedangkan 3,3 dan 5 voltnya itu combine masing-masing 20 ampere juga dengan total 140 watt. Jadi kalau dijumlahkan ya sekitar 500 watt totalnya, sesuai dengan label yang ada, tulisan yang ada di sini. Lalu kita, jadi jangan harapkan ya ketika beli power supply Korea itu dapat kemasan, dapat kabel, dapat apa ya. Ya. Nah, di sini ada segel ulang lagi yang ditulis itu to keep warranty please don't remove. Jadi ini ada segel warantinya juga. Ya. Ada serial numbernya, dan ya ini bekas pakai, banyak sekali baret-baret di badan power supply ini. Dan yang pasti ini power supply pernah dibuka.
Ini kabelnya yang di sleeving hanya bagian 24 pinnya saja. Ini 24 pin. Lalu ada kabel 4+4 pin 12 volt. Ini. Lalu kabel lainnya ada kabel molek. Jumlah kabel moleknya ada 4. Kabel SATA-nya ada 3. Dan untuk PCI Express, unik. Untuk kabel PCI Express-nya ada 2 buah. 1 buah 6+2 atau 8 dan 1 buah 6 saja. Ya. Agak unik. Ya, itu saja kabelnya. Nah, kalau kami perhatikan labeling di kabelnya ini menunjukkan AWG-nya 18 AWG. 18 AWG di kabelnya ini. Oke, kita akan tes power supply 500 watt X Korea ini dan kita akan bandingkan dengan power supply dari Cooler Master A-Lite 500 watt V4. Power supply X Korea ini udah kami pasang di dummy loader yang kami punya, juga udah terhubung ke power meter. Jadi sekarang ini sudah dalam keadaan on, kipasnya sudah berputar, belum dibebani, dan power meter menunjukkan angka 9 watt pada saat ini dalam keadaan idle atau tidak dibebani. Ya, ini 9 wattnya mungkin karena dari kipasnya, jadi dia membutuhkan daya. Kita akan coba uji sesuai dengan ini, tapi kita akan pelan-pelan saja. 3,3 dan 5 volt ada di 20 ampere masing-masing. Begitu juga dengan 12 volt, total ada 30 ampere. Kita mulai naikkan. Sorry. 2,5 ampere plus 5 VSB dan minus 12 voltnya 0,5. Oke, ini baru 10 ampere di 12 volt. Kita tambah jadi 20 ampere di 12 volt. 3,3 nya kita tambahkan sedikit saja jadi 10. Demikian juga 5 volt, 3,3 dan 5 voltnya kita tambah jadi 10 ampere saja dulu setengahnya. Dan dari kondisi ini saja, ini sudah kita bisa lihat angka tegangan 12 voltnya itu sudah cukup drastis turunnya, meskipun belum pada batas toleransi yang menurut kami itu harusnya ada di angka 5% dari angkanya. Jadi harusnya di sini ada 12 volt angkanya. Kita coba bebani lagi, ini sudah 20 ampere, kita tambah lagi jadi 22 ampere, semakin turun 11,7, dan ini masih sekitar 60% dari total kapasitasnya. Ini baru 22 ampere. Dan kita sudah lihat tegangan ini sudah cukup drastis turunnya, dan konsumsi daya itu hampir lebih dari 450 watt. Jadi sekitar 470 watt saat ini sedang berjalan. Ya. Kita coba lagi untuk menaikkan 3,3 dan 5 voltnya. Ini baru 12 ya, sekali lagi baru 12. Kita naikkan menjadi 10, kita menaikkan jadi 12. Sini juga kita naikkan jadi 12. Jadi 3,3 dan 5 volt itu di 12 ampere. Di sini tertulis 20 ampere ya masing-masing. Di 12 voltnya yang sudah kita load saat ini adalah 22 ampere, yang harusnya tertulis total 30 ampere. Kita coba 24 ampere, dan ini juga semakin turun. Jadi dari pengujian kami tidak bisa membuktikan atau tidak bisa mengatakan bahwa power supply ini aman ketika kita mau menggunakan total watt yang seperti ada di badan power supply-nya, seperti yang tertulis di badan power supply-nya. Ini terlihat dari hasil pengujian kita, di mana belum kita bebani secara penuh saja, tegangan di 12 volt khususnya itu sudah drop sangat-sangat jauh sekali. Untuk memenuhi rasa penasaran, kita akan coba bebankan lebih
besar lagi beban untuk 12 voltnya. Ini baru 20 ya, kita jadiin 30, dia langsung cut off. This is not okay. This needs to stop now. Jadi ketika mencapai batas maksimumnya dia langsung cut off. Kita lihat apakah masih bisa kita hidupkan lagi power supply ini setelah di cut off. Ini ya, tidak ada beban. Masih bisa hidup. Jadi secara spesifikasi ya dia agak jauh dari apa yang sudah tertulis dalam spesifikasinya ya. Ini tes kita untuk power supply X Korea 500 watt. Sebagai gambaran pembanding bagi kita semua, kami kembali melakukan pengujian pada power supply Cooler Master E-Lite 500 watt V4 yang pernah kami lakukan sebelumnya ya, bisa lihat di video-video kami sebelumnya. Di sini kami sudah hidupkan dalam keadaan idle dan power meter menunjukkan angka 6 watt. Di sini juga kipasnya sudah berputar. Lalu kita lihat spesifikasinya, 12 voltnya itu 38 ampere, 5 volt dan 5 voltnya 16 ampere, 3,3 nya 14 ampere. Kita akan load sesuai spesifikasi. Ya, ini sekarang sudah 20 ampere di 12 volt. Lalu di 5 voltnya kita coba load dulu 16 sesuai spesifikasinya 16, dan di 3,3 14 ya. Ini 20 ampere, 30 ampere. Nah, 30 ampere plus maksimum yang tertulis di sini 5 volt 16 ampere dan 14 ampere di 3,3. Kita bisa melihat tegangannya itu masih di atas 12 volt. Demikian juga yang 3,3 dan 5 voltnya. Tidak seperti power supply X Korea tadi yang langsung drop ya. Dan total watt karena ini memang lebih besar dibandingkan tadi, total wattnya pasti yang ditarik dari PLN itu lebih besar. Nah, kalau kita kurangi dia akan turun ya. Tadi kan kita coba di angka, coba ya di 12. 12 sama 12 ya. Yang tadi pertama. Ya, ini 12. Ini 20 ampere, 22 ampere. Tadi 22 ampere. Ya, kurang lebih sama. Bahkan sekitar 20 watt lebih rendah dibandingkan power supply X Korea tadi. Tadi power supply yang X Korea tadi mencapai 470-an watt. Ini cuma sekitar 450-an watt atau 460. Jadi ada 15 sampai 20 watt lebih hemat di beban yang sama. Selanjutnya kita akan coba meload sesuai dengan spesifikasi benar-benar dari si power supply ini. Sini 38 ampere ya di 12 voltnya. Paling penting itu 12 volt. Ini udah 38 ampere. 10, 20, 30. Ini 8 ampere. 8 berarti 38 ampere sesuai dengan spesifikasi, dan tegangannya masih bagus sekali di 12 volt, 3,3 dan 5 volt, dan total watt yang sudah diambil dari PLN itu sekitar 800 watt. Kita coba lagi over sedikit. Kita taruh jadi 30, ini 38, kita coba jadi 40 ampere saat ini. Ini 10, oke kita pakai ini aja. Ya, ini 40 ampere. 42 ampere. Ya, 831 watt di 42 ampere dari yang sebenarnya dia hanya spesifikasinya di 38 ampere, masih bisa berjalan dengan baik. Tegangan yang tertera di alat ini menunjukkan masih di atas 12 volt, demikian juga 3,3 dan 5 voltnya, serta fluktuasinya itu tidak terlalu jauh kalau kita perhatikan. Kita coba lagi, kita naikkan lagi jadi 44 ampere. Ini 44 ampere saat ini. Kita lihat yang dikonsumsi 865 watt, dan tegangan kalau terlihat dari monitoring di sini itu masih dalam angka yang toleransi, masih sangat baik sekali, dan belum terjadi kick protection atau protectionnya untuk overpowernya belum berjalan ya, jadi masih bisa dihandle.
Demikian tes kami untuk power supply Cooler Master Elite 500 watt V4. Oke, kita sudah melakukan testing pada kedua power supply ini dan kalian tadi sudah bersama-sama bisa melihat si X Korea ini seperti apa performanya. Dan kesimpulan kami sebenarnya adalah pertama sekali ya, ini adalah power supply bekas, power supply second. Dan mungkin diimport dalam keadaan, saya nggak tahu apa, dalam keadaan rusak, sehingga harganya bisa murah ya. Kalau dibeli barang mati kan harganya jadi jauh lebih murah. Dan bukti-bukti ada bekas pembukaan pada produk ini menunjukkan power supply ini pernah diservis, diperbaiki, atau apapun yang dilakukan di dalam power supply ini. Artinya dia tidak lagi sesuai dari pabriknya. Kemudian dijual di market Indonesia dengan embel-embel X Korea dengan kapasitas yang cukup besar ya. 500 watt itu sekarang menjadi mungkin standarisasi untuk kalian yang menggunakan PC untuk gaming plus kartu grafis mainstream yang membutuhkan 8 pin, 1 buah 8 pin, ataupun 2 buah PCI Express, 2 buah pin PCI Express, baik itu 8 plus 6 maupun 8 plus 8. Ini otomatis nggak mungkin karena dia cuma 8 plus 6, ya mungkin 6 plus 6 ya. Jadi mungkin sekitar banyaknya itu orang-orang pakai saat ini mungkin ya ada di GTX 750 Ti yang pakai 1 pin power, atau GTX 1650 ya, 1650, 1660 itu di range kebutuhan daya antara 450 sampai 550 watt tergantung dari spesifikasi prosesor dan kelengkapan lainnya. Bottom line-nya 500 watt ini sudah standar. Oke, lalu bagaimana kualitasnya? Kalau saya berpikir secara pribadi ya, ini harga kami beli 200.000 harganya untuk power supply ini, dan informasi dari penjualnya ini garansinya 1 minggu. Artinya ketika kalian beli ini dipakai, nah syukur-syukur ketika dipakai itu tidak merusak komponen kalian yang lain. Tadi kita lihat tegangannya dia itu sudah menunjukkan angka 11,6, 11,7 pada load yang belum 100%. Baru sekitar 60-70% saja loadnya. Ini sangat-sangat membahayakan semua peripheral komputer yang memanfaatkan jalur tegangan 12 volt. Siapa saja memanfaatkan ini? Prosesor sudah pasti. Kita punya nih 8 pin 12 volt di prosesor, baik itu 4 pin atau 8 pin, itu jalur 12 volt. Lalu kartu grafis. Kartu grafis juga memanfaatkan atau membutuhkan jalur 12 volt. Makanya ada kabel PCI Express terpisah. Lalu hard disk SSD, di mana di sana rentan sekali data-data penting kalian yang ada di situ. Nah, syukur-syukur power supply yang kondisinya seperti tadi itu tidak merusak dalam waktu 1 minggu kalian gunakan. Ya. Tapi kalau itu rusak dalam 1 minggu, berarti itu kerugian yang besar, karena komponen yang tadinya normal atau komponen yang kalian harapkan tadi itu bisa berfungsi dengan baik menjadi tidak dapat lagi digunakan. Kalau dia rusak dalam waktu 1 minggu atau lebih dari 1 minggu power supply-nya mati, otomatis kan tidak bergaransi lagi. Kalian harus beli lagi power supply-nya. Oke, kita bandingkan dengan Cooler Master Elite 500 watt V4 di harga 580 ribuan. Ya, 2 kali, hampir 3 kali lipat malah ya harganya. Tapi satu, kalian mendapatkan produk yang baru. Produk yang pasti tidak pernah dibongkar, tidak pernah ada diganti komponen apapun di dalamnya dari pabrik, dan juga bergaransi 3 tahun replacement. Jadi, apakah selisih harga ini membuat justifikasi membeli power supply yang murah jadi benar, ataupun untuk menghemat Rp400.000 tadi, kalian mengorbankan peripheral kalian yang harganya jauh lebih mahal dari power supply ini? Ini semua kembali ke kita sih, ke kalian juga. Mau memilih yang mana? Mau menghemat Rp400.000 dengan resiko, dan bisa jadi 1 bulan, 2 bulan kemudian beli lagi power supply yang sama, ataupun akhirnya nanti ujung-ujungnya karena sudah kapok, oh saya beli power supply yang baru saja, ataupun ya tetap mengatakan ini cukup kok. Karena sebenarnya kalau
spesifikasi PC yang kalian pakai itu tidak membutuhkan daya yang lebih tinggi. Yang terlalu tinggi misalnya, total wattnya itu hanya berkisar 200 watt, 250 watt, dan mungkin ini akan baik. Oke-oke saja. Tapi kalau kalian yang ingin membangun atau memiliki PC yang memiliki kartu grafis, yang memiliki power connector tambahan untuk PC Express supaya kartu grafisnya itu bisa berjalan dengan baik, ataupun prosesor yang cukup mid high ya, contoh Core i5, bukan Core i5 atau Core i7 generasi kedua, ketiga ya, atau keempat ya. Yang saya maksudkan di sini adalah generasi baru, generasi 9 atau generasi 10. Jadi kembali lagi ke kalian mau memilih yang mana. Kita cuma memberikan sebuah gambaran seperti inilah kualitas dari power supply X Korea yang banyak yang minta-minta. Sebenarnya kami tidak ingin membuat video ini, tapi karena banyak, coba power supply X Korea, maka kami coba untuk membuat video ini. Sekali lagi, ingat ini adalah produk bekas, dan kita tidak tahu apa yang pernah rusak di produk ini, apa yang pernah diperbaiki di dalam produk ini. Jadi kita tidak tahu seperti apa output dari power supply ini yang berdampak pada peripheral yang kita pakai. Saran kami, tetaplah memilih power supply yang memiliki kejelasan yang benar, baru, ada sertifikasinya mungkin, itu lebih preferred, dan sertifikasinya bisa dicek ya di websitenya Plug and Load Solution, itu bisa dicek ya, bukan hanya sekedar asal itu 80 plus, karena banyak 80 plus yang nggak bisa dicek juga ya. Demikian video kami kali ini, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan subscribe dan tunggu video-video kami selanjutnya. Sampai ketemu.